Oke, kembali lagi ke channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share karena itu gratis. Baik, kembali lagi bersama saya Binawan Purba. Pada saat ini kita akan melanjutkan materi kita tentang introductions. This is the second chapter in English 7. The focus of our lesson for this meeting is self-introductions and personal pronoun. Baik, yang menjadi kompetensi dasar kita adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional, lisan, dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri atau informasi diri, baik secara pendek dan sederhana. Jadi perhatikan di sini, there are grammar in how to ask informations and giving informations about self or about introduction self. This is the grammar pronoun. Pronoun divided into three: subjective, objective, and possessive pronoun. Yeah. And also the basic competency 4.2 is how to arrange interaksi transactional by speaking or writing easily, ya, baik secara singkat dan sederhana, and actions in giving and asking about giving informations about ourselves and to introduce ourselves and ask the informations of others, ya. Landasan untuk penilaian pengetahuan adalah 3.2 adalah kompetensi dasar yang 3.2, and also for practice keterampilan 4.2, ya. Learning aims atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, students are able to introduce themselves in English. Second, students are able to introduce others in English. Students are able to tell the family relationship in English. Okay, focus on learning. Personal pronoun sebagai subject, objective, and possessive, and also introduction self, family relationship, introductions other. Artinya kita menguasai pelajaran ini, maka kita fokus kepada 4 hal yang perlu kita pelajari di sini, yaitu personal pronoun, kata ganti, dan juga introduction self, memperkenalkan diri, family relationship, hubungan dalam keluarga, introduction other, artinya kita memperkenalkan orang lain ataupun benda lainnya. Baik, first meeting is pronoun, ya. Pertemuan pertama adalah pronoun. Definitions. Pronoun is kata ganti nama benda, ya, nama benda baik manusia ataupun selain manusia. Contohnya, Dila and Rara went to market yesterday. They bought apples from market. Kenapa dibutuhkan di sini pronoun? Dila dan Rara adalah nama daripada manusia. Nah, supaya jangan mengulang-ulang namanya di kalimat berikutnya, makanya dibutuhkan kata ganti. Jadi Dila dan Rara adalah 2 orang di sini. Jadi kalau kita gantikan dalam bahasa Indonesianya mereka, ya, makanya dibuat di sini they, ya. Dila and Rara change become they. Oke, pronoun. Pronoun ada dibagi 2. Yang pertama adalah personal pronoun, yang kedua adalah possessive pronoun. Personal pronoun atau ganti nama diri dibagi menjadi 2 juga, that is as subject and also as object, ya. And possessive pronoun, kata ganti nama kepemilikan, di sini saya bagi 2 juga, ada before noun and after noun, supaya gampang kita pahamin, ya. Baik, sebagai subjek, apa artinya sebagai subjek dan sebagai objek? Kita akan check it out. Personal pronoun. Subject is a person or things that do an actions. Jadi subjek adalah orang yang memulai atau yang melakukan sebuah tindakan, ya. Bagaimana dengan objek? Object is a person or thing that get action from subject, ya. Objek adalah yang menerima atau memperoleh tindakan daripada si subjek, atau kata kasarnya korban, ya, korban daripada si subjek. Baik, let us check the example. I called him yesterday. Saya memanggil dia kemarin. I di sini bertindak sebagai subjek dan him di sini bertindak sebagai
objek ya. Dari posisinya aja sudah berbeda, kalau I di depan, kalau subjek di depan, dan juga him di belakang. Oke, kita lanjutkan. List of personal pronoun atau daftar personal pronoun. Bagaimana dia sebagai subjek dan sebagai objek. Jadi ketika dia sebagai subjek berbeda kata gantinya, dan bagaimana sebagai objek berbeda juga kata gantinya ya. Jadi tidak sama. Jadi meaningnya dalam bahasa Indonesia sudah ada tertera di situ. Nah, yang mau saya tekankan adalah di sini ada beberapa yang mungkin membingungkan, yaitu you yang nomor 2 dan nomor 6. You yang di atas adalah singular yang jumlahnya 1. Sedangkan you yang nomor 6 adalah plural yang jumlahnya lebih dari 1. Contohnya, ketika seorang guru menyapa murid-muridnya dan menanyakan kabarnya, "Good morning, how are you?" Ya, ini guru dengan siswa, murid-muridnya yang di kelas. Maka siswa bilang, "We are fine." Kenapa we are fine? Karena mereka lebih dari 1. Nah, bagaimana dengan you nomor 2? Contohnya, saya menelepon teman saya. "How are you?" Ini akan menjawab, "I'm fine." Ya, itulah perbedaan daripada you yang nomor 2 dan juga nomor 6. So how about he, she, it? Di situ artinya sama-sama dia bahasa Indonesianya ya. Tapi kalau he digunakan dia untuk laki-laki, untuk menunjukkan laki-laki, she untuk perempuan, it untuk benda selain manusia, baik itu hewan atau benda yang lain. Sebelum kita lanjutkan tentang them. Them itu mereka ya, artinya kita tidak terlibat di dalam. Nah, bagaimana dengan we? Apa perbedaan kami dengan kita? Kami itu artinya kita sedang berbicara kepada lawan bicara kita, di mana kita termasuk di dalamnya. Contohnya, kami pergi ke Balikpapan. We go to Balikpapan. Kami pergi ke Balikpapan artinya saya pergi ke Balikpapan dan teman-teman saya, sementara lawan bicara kita tidak ikut. Nah, bagaimana dengan kita atau we atau bahasa Indonesia kita? We go to Balikpapan ya. Kita pergi ke Balikpapan artinya kita dan lawan bicara kita sama-sama pergi ke Balikpapan. Itulah penjelasan tentang we yang diartikan sebagai kita dan kami. Oke, possessive pronoun. Before noun is pronoun that place before noun ya. Before noun artinya adalah kata ganti yang digunakan atau ditempatkan sebelum kata benda. Bagaimana dengan after noun? Sama juga. After noun adalah pronoun yang ditempatkan setelah kata benda. Contohnya ada di sini 2 contoh. That is my bag. Yang mana di sini kata bendanya dan mana di sini pronounnya. Lalu di sini dibuat the bag is mine. Sama sebenarnya kalimatnya, tapi apa perbedaannya? Kita lihat. Kalau pronoun di kalimat contoh yang pertama adalah my, artinya dia berada di depan kata benda. Kata bendanya di sini adalah bag. Bagaimana dengan kalimat atau contoh kedua? Mine itu adalah pronounnya, ya, dan juga bag adalah nounnya atau kata bendanya. Sudah paham ya sampai sini? Ya, kita lihat contoh atau list. Kita akan lihat list atau daftar possessive pronoun, before noun dan after noun. Jadi penjelasannya hampir sama dengan yang tadi ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh she. Jadi saya ambil di sini contoh dari personal pronoun she atau dia perempuan. Kita akan lihat perubahannya. Sebagai subjek dia, she played the piano. Bagaimana sebagai objek? I call her. Bagaimana sebagai atau dia sebagai posesif menyatakan kepemilikan? Dia di sini sebagai kepemilikan, tetapi dia before noun, ya, di depan kata benda, yang dimana di sini adalah kata bendanya car atau mobil. After noun, the car is hers. Ya, mobil itu adalah atau mobil itu adalah milik dia. Yang dimana di sini dia berada diposisikan di belakang kata benda. Kata bendanya di sini adalah car. Oke, selanjutnya. Oke, kita lanjutkan example in conversation. My name is Claire. That is my friend. Her name is Phoebe. She lent me a book. So this book is hers. Perhatikan yang warna hijau. My, her, dan juga hers itu adalah possessive pronoun, baik before noun dan after noun. Tetapi yang hijau itu kenapa saya bedakan? Karena dia adalah before noun, ya, dan juga hers di sini after noun. Kenapa saya sebutkan dia before noun yang my dan her? She dan me. Jadi di she dan me di sini adalah sebagai personal pronoun
yang dimana si bertindak sebagai subjek dan me sebagai objek. Sampai di sini materi pembelajaran kita tentang pronoun. So, don't miss the next meeting. Jangan sampai ketinggalan pertemuan berikutnya. And thank you. See you next meeting. Don't forget like and subscribe, and also share this video and subscribe. You help this channel to share knowledge, especially in English, to others. Thank you.